siswa sudah mendapatkan data ya, data yang ada dari World Bank ya, dari World Bank. Nah, saya minta dalam hal ini dia disusun ya, disusun berdasarkan pada apa ya, time series dan cross section. Ya, jadi data time series dan cross section itu dimulai dari tahun 2015 ya. Jadi 2015-nya misalnya Korea ya, Korea, Jepang, Hong Kong, Singapura, mana lagi data lainnya. Nah, dirapikan ya menjadi X1, X2, X3 ya. Menjadi X1, X2, X3. Lalu nanti akan kita uji ya menggunakan yang namanya data apa ya, aplikasi EPUS ya. Nanti kita gunakan aplikasi EPUS. Nah, jadi data itu tolong dirapikan nantinya ya. Baiklah. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana asumsi-asumsi di dalam EBIUS ya. Nah, jadi salah satu dari asumsinya adalah asumsi stasioner ya. Stasioneritas gitu ya. Jadi asumsi stasioneritas digunakan ya di dalam EBIUS di sini gitu ya. Adalah asumsi yang dalam hal ini konsekuensi dari menggunakan yang namanya data time series gitu ya. Artinya data yang menggunakan ukuran waktu dalam satu waktu ya, dalam banyak negara, banyak perusahaan, atau disebut dengan cross section. Nah, itu ya. Yang dikatakan dengan cross section, negaranya banyak, kabupatennya banyak ya. Kemudian juga ya apa ya? Observasinya dikatakan banyak ya. Jadi seriesnya itu adalah jumlah tahunnya ya. Nah, salah satu dari asumsi time series itu adalah uji stasioner atau uji akar. Jadi data time series dikatakan stasioner jika secara stokastik data menunjukkan pola varian yang konstan sepanjang waktu. Nah, itu dikatakan dengan stasioner ya. Apakah ada variannya konstan sepanjang waktu, nah maka harus ada pengujiannya yang namanya uji stasioner ya. Jadi data stasioner akan bergerak stabil dan konvergen di sekitar nilai rata-rata dengan kisaran tertentu ya. Nah, artinya dengan deviasi yang kecil ya, tanpa adanya pergerakan tren positif maupun juga tren negatif. Itu dikatakan dengan stasioner ya. Jadi stasioner ini terkait dengan konsistensi pergerakan data. Nah, itu ya. Nah, ini asumsi yang diinginkan ya di dalam pola data dan series ya. Jadi data stasioner terdapat dua data, dua perilaku gitu ya. Yang namanya mean stationarity ya, apabila data time series tersebut berfluktuasi di sekitar suatu waktu sepanjang waktu atau selama waktu observasi ya. Jika data tidak stasioner maka harus dilakukan perbedaan atau disebut dengan differencing tahap pertama dan tahap kedua terhadap data asli. Nah, ini ya. Jadi stasioner itu dilakukan ya di dalam EPUS ya. Nah, varian stasioner yaitu apabila data time series berfluktuasi dengan varian yang tetap ya dari waktu ke waktu. Jika data tidak stasioner, maka dapat dilakukan dengan mentransformasi data atau disebut dengan log ya, atau disebut dengan logaritma ya, atau disebut dengan akar kuadrat ya. Jadi akar kuadrat itulah logaritma. Diinginkan ya tidak ada tren positif atau juga tren negatif. Tuh. Nah, jadi yang dikatakan stasioner itu inilah dia. Jadi dia ini di atas positif, ini di bawah negatif. Nah, atau juga dalam bentuknya seperti ini, ya, atau dalam bentuk seperti ini stasioner ya. Nah, ini semuanya dikatakan dengan data stasioner. Kalau data non stasioner, ya apabila terdapat unsur tren dalam data, yaitu mengalami kenaikan atau penurunan seiring bertambahnya periode waktu, gitu ya. Nah, itu dikatakan data non stasioner ya. Jadi data non stasioner yang memiliki tren akan memiliki nilai auto correlation function. Nah, ya, jadi data non stasioner itu asumsi klasiknya ada dilanggar ya. Artinya di sini otomatis terjadi yang namanya auto korelasi gitu ya. Yang signifikan ya pada leg-leg awal kemudian mengecil secara bertahap. Nah, ini dia dikatakan data non stasioner itu ya. Jadi dia cenderung dia mengecil ke bawah gitu ya.
Nah, jadi baik dia di arah yang positif ataupun juga arah yang negatif. Ya, kalau sudah dilakukan, ya kalau sudah dilekan dia akan seperti ini, gitu ya. Jadi lag itu kalau dikatakan lag ya, misalkan memprediksi profitabilitas terhadap pergerakan harga saham ya. Jadi profitabilitas tahun berapa ya? Misalnya tahun 2018 gitu ya. Memprediksi harga saham 2019 atau 2020 ya, berarti terjadi kalau dia 2019 lag-nya 1 tahun ya. Tapi kalau dia 2020 lag-nya 2 tahun ya. Kalau ingin memprediksi harga saham dengan indikator profitabilitas dari tahun 2018 ya. Nah, itu diinginkan yang dikatakan dengan lag ya. Nah, jadi yang data non stasioner itu inilah dia. Jadi dia nggak ada garis atas atau garis bawah ya, tapi dia bisa positif, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Nah, ini dia cenderungnya. Ini dikatakan dengan data non stasioner ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, jika data time series tidak stasioner, maka ada kemungkinan akan terjadi salah satu dari dua kondisi. Terjadinya kointegrasi atau terdapat hubungan ketidakseimbangan ya dalam jangka pendek, tetapi terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang ya. Nah, itu. Atau kalau misalkan terjadi data stasioner adalah terjadinya yang namanya regresi lancung. Ya, regresi lancung dalam pertemuan sebelumnya kita sebut dengan spurious regression. Ya. Jadi spurious regression yaitu situasi di mana hasil estimasi memiliki nilai signifikan ya, dan nilai R-square-nya tinggi tapi tidak memiliki hubungan variabel ya di dalam model. Ya. Jadi dalam EViews itu ada menu pengujiannya ya, yang namanya uji stasioner itu pertama dengan metode grafik tadi ya. Jadi kalau kita nyusun skripsi ya, penelitian ini akan melakukan uji stasioner data. Nah, jadi kalau dia metode stasioner data, adik-adik boleh pilih ya, apakah dengan metode grafik ya, atau juga dengan metode auto correlation function ACF ya, atau juga dengan metode decay valor atau juga metode automate decay valor dan juga metode Philip Perron ya. Nah, jadi ini dikatakan dengan uji stasioner ya. Jadi boleh metodenya apa ya, 4 ini ya. Salah satunya boleh. Nah, kalau dia metode grafik, nah ada 2 hal yang perlu diperhatikan ya dalam menganalisa stasioner data ya. Jadi nanti skripsinya dibuat ya pakai metode stasioner ya. Nah, kalau misalkan alat analisanya EViews. Nah, jadi deviasi pergerakan data dan keberadaan tren data ya. Jadi data stasioner apabila data mengalami kecenderungan deviasi yang semakin membesar ya, atau semakin menjauh dari nilai rata-ratanya ya. Jadi metode auto correlation function ACF yaitu ditunjukkan dalam tabel kologram ya. Jadi apabila nilai grafik auto correlation dan partial correlation atau juga nilai statistik AC atau juga nilai probabilities Q statistiknya. Nah, ini ditunjukkan dari nilai auto correlation function ya. Kalau indikasi data tidak stasioner ya, nah pakai metodenya adalah metode grafik kologram ya, atau juga nilai statistik AC dan PAC di atas 0,5 apabila nilai probability Q statistiknya berada di bawah alfa 0,1 gitu ya. Nah, ini. Nah, ini dia dikatakan dengan uji stasioner metode AC atau juga metode ACF tadi gitu ya. Jadi probabilitasnya haruslah signifikan ya. Jadi atau juga nilai Q stat-nya di atas ya. Q stat hitungnya di atas daripada Q stat tabel gitu ya. Nah, jadi nilai AC-nya syaratnya itu ya. Nilai AC atau apanya, nah AC atau PAC-nya di atas 0,5 ya. Dan di bawah 0,1. Nah, ini. Jadi hasilnya ini. Ini di atas 0,5 ya. Ya, di atas 0,5. 0,5 itu artinya 5% ya, dan juga 1%. Gitu ya. Jadi uji stasioner ADF ya, atau automatic valor gitu ya. Ini apabila dari suatu estimasi persamaannya ini ada intercept dan tidak ada intercept ya, atau juga adanya trend intercept gitu ya. Nah, ini dikatakan AY1 ya, BY1. Nah, ini
Dan ketentuan uji ADF ini syaratnya ya apabila nilai uji ADF statistiknya lebih kecil daripada nilai McKay dan kritikal, H0 diterima ya. Apabila jika nilai ADF statistiknya lebih besar daripada nilai McKay dan kritikal, HA diterima ya. Nah, jika ketentuan ADF ya nilai probabilitasnya, nilai alfanya H0-nya diterima atau disebut dengan non stasioner ya. Kalau dia nilai probabilitasnya lebih kecil daripada alfa berarti stasioner. Yang diinginkan apa? Stasioner ya. Nah, jadi bagaimana menunya di EBIUS ya? Jadi menunya di EBIUS ya uji akar ya namanya. Jadi uji akar dari mana? Setelah data ditabulasi, nah di sini kita perlu ya Excel-nya itu rapi ya. Kalau yang tadi saya lihat Excel-nya masih belum rapi, jadi harus dirapikan dulu gitu ya. Dirapikan. Nah, jadi formatnya adalah format tahun ya, format negara, lalu format tahun di sampingnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya uji akar itu dilakukan dengan dari menu quick ya. Setelah menu quick lalu masuk series ya, dari menu series lalu pilih unit road test ya. Nah, jadi unit road test lalu di series apa namanya variabelnya ya. Jadi series IHSG misalnya, pilih oke. Ya, setelah itu lahirlah masuk unit road test itu ada level signifikansinya ya. Lalu oke, ini udah apa ya? Udah apa namanya? Sudah baku gitu ya, sudah di otomatis ini masuk menunya. Lalu tinggal klik saja kita. Oke. Ya dari oke terlihat ya nilai statistiknya ini. Nah, jadi nilai statistiknya indeks harga sahamnya ini diuji ya. Jadi uji stasioner itu adalah uji antar variabel ya. Jadi uji antar variabel, per variabel distasionerkan gitu ya. Per variabelnya diuji gitu ya. Nah, jadi dari uji variabel IHSG menunjukkan ya automatic value-nya 1,9 dan nilai probabilitasnya 0,325. Nah, ini stasioner atau tidak? Ya, stasioner atau tidak ini? Dicky value ini, automatic value. Nah, di sini tadi syaratnya automatic value itu apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa, non stasioner ya. Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa, maka stasioner ya. Nah, kalau kondisi di sini seperti apa? Jawabnya. Apa jawabnya? Siapa bisa mengumumkan pendapatnya? Silakan. Stasioner atau tidak? Silakan. Ada yang bersuara? Uji ADF ini stasioner atau tidak? Siapa bisa mengumumkan pendapatnya? Jawabnya tidak stasioner. Kenapa? Ya karena nilai probabilitasnya lebih besar. Nah, ya kan? Nilai probabilitasnya lebih besar pada nilai alfa. Ini. Maka H0 diterima atau non stasioner. Nah, ini kita lihat. Probabilitasnya lebih besar daripada alfa. Alfanya berapa persen? Kalau nggak 1% atau 5% tadi ya. Jadi ternyata 0,325. Jadi 0,325 di atas alfa 5% ya. Nah, di atas alfa 5%. Dan nilai critical value-nya ya, nilai T statistiknya 1,913 ya. Nah, ini dia. Begitu juga untuk yang diapakan ya, di logaritmakan. Nah, kalau dia sudah di logaritmakan, ternyata nilai probabilitasnya 0,00. Nah, berarti kalau sudah di logaritmakan atau sudah dilekkan gitu ya, maka signifikan ya, artinya stasioner. Maka logaritma atau juga lag ya itu salah satu syarat untuk menstasionerkan data ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ya. Begitu juga lag 2 tahun. Nah, ini dia. ID HSG 2 ya. Lag 2 tahun. Ya, signifikan ya. Jadi lihat nilai probabilitasnya. Oke ya. Silakan ada yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali ya. Ya, kemudian uji ya yang namanya uji co-integration. Ya, uji co-integration di dalam EPUS ya, yang saya sudah berikan serialnya kemarin. Jadi uji co-integration atau disebut dengan uji Granger causality ya. Jadi uji co-integration atau uji co-integrasi bertujuan untuk mengetahui ya hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel ekonomi ya. Nah, itu. Co-integrasi dapat diartikan hubungan jangka panjang antar variabel ekonomi yang tidak stasioner ya. Jadi metode yang digunakan untuk uji co-integrasi ya disebut dengan metode Johansen test. Nah, jadi nanti dari data ya, saya minta mahasiswa melakukan uji stasioner data dan uji co-integrasi ya. Aduh, dari data yang sudah di-download ya. Jadi uji co-integrasi hanya bisa dilakukan jika data yang digunakan berintegrasi pada derajat yang sama ya. Ya untuk menentukan jumlah, nah jadi co-integrasi itu dalam derajat yang sama ya. Artinya GDP gitu ya, itu adalah sama ya dengan investasi ya dan juga tidak sama dengan M atau juga nol ya. Ya untuk menentukan jumlah dari arah co-integrasi, maka Johansen menyarankan melakukan dua statistik, yang namanya uji trace dan uji agent value ya. Nah, jadi kita diminta uji trace dan uji agent value. Nah, uji trace itu apabila nilai uji ya trace statistiknya lebih besar pada nilai kritis alfanya, maka ada kointegrasi ya. Jika nilai trace statistiknya lebih kecil pada nilai kritis alfanya, maka tidak dapat kointegrasi. Nah, jadi hasilnya ini kita lihat. Kalau dia nilai kritis alfanya lebih besar daripada nilai kritisnya, maka terdapat kointegrasi. Nah, ini terdapat atau tidak? Ya, karena nilai probabilitasnya 0,04, ya maka tidak terdapat kointegrasi ya, karena nilai agent statnya lebih kecil pada nilai alfanya. Nah, alfanya kan ini 0,04 ya. Berarti nilai agent value-nya di bawah probabilitasnya, berarti tidak terdapat ya kointegrasi. Oke. Nah, jadi uji maksimum agent value itu ya diformulakan dengan formula ini ya. Jadi maknanya apabila nilai agent value-nya lebih kecil daripada nilai kritis alfanya, maka tidak terdapat kointegrasi ya. Nah, jadi ini diinginkan adalah ya kurang dari 5% ya. Jadi karena nilainya 0,04 gitu ya, maka di bawah 0,05 tidak terdapat kointegrasi. Nah, biasanya di dalam di dalam EPUS ya ada menunya ya. Dan causality Granger ya. Causality Granger ini adalah sebuah analisa regresi yang dihubungkan dengan ya bahwasanya satu variabel dependen dengan variabel lainnya itu tidak ada hubungan, not implying causation. Jadi not implying causation di sini ya dalam uji kausalitas Granger bahwasanya teori itu adalah sangat kaya ya, sangat kaya nilai prediksinya yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Misalnya kalau kita mau menguji antara pengeluaran ya dengan output gitu ya, maka kita lihat dengan teori Keynes dan juga hipotesa Wagner atau juga Cleric classical theory ya, banyak teori yang menghubungkan hal itu. Nah, jadi asumsi kausalitas Granger di sini bahwasanya diasumsikan data series tadi itu adalah stasioner ya. Jadi wajib ya kalau kita melakukan uji causality Granger itu wajib stasioner. Jadi wajib stasioner harus signifikan gitu ya. Artinya di sini adalah error term atau juga varian error gitu ya. Itu punya hubungan ya. Hubungan dibuktikan dengan hubungannya uji causality ya. Jadi prosedurnya uji causality di sini adalah dengan namanya uji F-hitung. Nah, ya, uji F. Nah, ini. Dan kita harus ada hipotesa, lalu ada keputusan hipotesa.
Jadi kalau dia A0 ditolak, itu apabila uji Grangernya F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah ini. Itu ya. Oke. Nah inilah ya. Jadi uji causality-nya diuji di dalam Evius. Ya ini nilai signifikansinya signifikan ya, signifikannya karena dia di bawah alfa 5% ya. Jadi uji causality Granger-nya, nah itu ya, ada di dalam menu Evius tadi. Oke ya. Baik, saya apa ya? Ada pertanyaan lah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi silakan. Baik, kalau tidak ada, saya minta tugasnya ya